Ayo kita milking terus pembahasan anime yang satu ini. Berkali-kali gue udah bahas anime yang satu ini. Walaupun masih beberapa episode, tetap aja anime satu ini emang seru banget buat dibahas. Dan di video kali ini, kita akan bahas tentang karakter utamanya, yaitu adalah Om Kafka Hibino. Yang mana kita akan membahas fakta-fakta tentang dia yang menjadi daya tarik kita buat menonton anime yang satu ini. Kita bahas 5 dulu ya. Kalau ada lagi boleh tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Mau tahu ada apa aja? Bersama gue Cepi. Dan ini dia 5 fakta tentang Kafka Hibino di anime Kaiju No. 8 versi channel Cepi Bara. Tapi sebelumnya jangan lupa buat share, follow, dan subscribe channel Cepi Bara ya. Thank you. Yang pertama adalah umur Kafka yang sudah lebih dewasa. Ya kita tahu walaupun anime ini adalah anime shonen, tapi kita disuguhkan oleh MC yang memiliki umur yang lebih tua dari biasanya. Kafka ini udah om-om bangkot yang umurnya 32 tahun. Sebenarnya belum terlalu tua banget sih, masih terbilang usia produktif, apalagi kalau di Jepang sana. Tapi memang kita nggak bisa nyangkal kalau Kafka ini ya lebih tua daripada MC-MC anime shonen pada umumnya. Bahkan dia ini dikelilingi oleh anak-anak muda sepanjang ceritanya. Yang kedua adalah Kafka bekerja sebagai pembersih mayat kaiju. Ya, ini juga ada di awal cerita bahwa sebenarnya Kafka ini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pembersih mayat kaiju yang telah dimusnahkan oleh Japan Anti-Kaiju Defense Force. Sebagai pembersih mayat kaiju, ternyata Kafka ini jadi lebih tahu banyak hal tentang kaiju, seperti kekuatannya, bentuk tubuhnya, bagian dalam tubuhnya, dan lain sebagainya. Jadi jangan anggap remeh pekerjaan om-om kita satu ini. Karena dia ini belajar banyak hal saat menjalankan tugasnya sebagai pembersih mayat kaiju. Yang ketiga adalah berdedikasi tinggi. Sebelumnya kita tahu kalau Kafka ini bekerja sebagai pembersih mayat kaiju. Tapi sebenarnya dia ini memiliki impian untuk bisa menjadi anggota dari pasukan pertahanan anti kaiju Jepang yang biasa disebut Japan Anti-Kaiju Defense Force. Dan sayangnya, dia ini selalu gagal untuk bisa bergabung dengan pasukan pertahanan satu ini. Tapi dia tidak menyerah dan selalu mendaftarkan dirinya setiap tahun untuk bisa meraih impiannya. Sampai suatu ketika, sepertinya Kafka ini sudah lebih pasrah karena dia merasa kalau umur dia ini sudah tidak muda lagi dan akan terkena batas umur pendaftaran. Dan Ichikawa sebagai juniornya di tim pembersih mayat kaiju memberitahunya bahwa batas usia untuk bisa mendaftar di pasukan pertahanan tersebut sudah dirubah menjadi 32 tahun. Alhasil ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan beruntungnya dia berhasil untuk bisa menjadi pasukan kadet di Japan Anti-Kaiju Defense Force ini. Yang keempat adalah combat powernya yang rendah. Sebelum menjadi pasukan kadet di Japan Anti-Kaiju Defense Force, Kafka harus menjalani tes fisik terlebih dahulu. Di beberapa tes dia ini emang cukup payah. Mungkin karena emang faktor umur juga, dia ini susah banget buat jalanin tes yang dikasih sama Japan Anti-Kaiju Defense Force. Dan saat menjalani tes melawan kaiju, Kafka tidak dapat mengeluarkan combat power dari dalam dirinya. Yang mana dia ini tidak bisa mengeluarkan combat powernya sama sekali. Dibanding teman perjuangannya yang bisa mengeluarkan combat power di sekitaran 8-40%. Yang menyebabkan dia ini terlihat lemah dari segi fisik dan tenaganya. Yang terakhir adalah Kafka dapat berubah menjadi kaiju. Sesuai judul dari anime ini, bahwa Kafka dapat merubah dirinya menjadi kaiju berbentuk humanoid yang memiliki tenaga tempur yang luar biasa. Kekuatannya sangat besar sampai menyentuh tingkat Fortitude level sebesar 9,8. Fortitude level ini adalah sebuah satuan pengukuran kekuatan yang dimiliki oleh Japan Anti-Kaiju Defense Force untuk mengklasifikasikan kekuatan yang dimiliki oleh seekor kaiju. Dan kaiju milik Kafka ini memiliki kekuatan terbesar sampai saat ini. Setidaknya sampai video ini dibuat dan episode terbaru sekarang. Kafka ini bisa berubah menjadi kaiju karena ada kaiju yang bentuknya kecil masuk ke dalam tubuhnya Kafka. Kayak dipaksa nelen gitulah. Entah apa efek sampingnya kemasukan kaiju kayak gini, tapi beberapa episode berjalan kayaknya masih belum ada efek samping apa-apa selain merubah diri dia menjadi kaiju. Dan itu dia 5 fakta tentang Kafka Hibino. Ya emang baru 5 aja, dan gue yakin banget ada banyak lagi fakta tentang Kafka. Kalau kalian tahu ada apa lagi, coba kalian share aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian video kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, follow dan subscribe juga buat dapetin video tentang anime, game, dan tokusatsu lainnya yang gak kalah seru. Like juga biar video ini FYP. Gue Cepi pamit, see you, bye-bye.